Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lorencaniago. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang saya ambil dari materi 13, yaitu manajemen kinerja. Baiklah, teman-teman, langsung saya jelaskan tentang pengertian dari kinerja. Kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kinerja dapat dirumuskan menjadi A dikali M dikali O, yaitu ability, M motivation, O opportunity, yaitu artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu adalah sikap disiplin, motivasi kerja, kompensasi atau insentif dari perusahaan, kemampuan, gaya kepemimpinan yang baik, lingkungan kerja yang nyaman dan bersih, pelatihan terhadap karyawan, pengembangan teknologi oleh perusahaan, delegasi tugas, komunikasi yang kuat antara karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah suatu proses merangkai kegiatan yang dimulai dari pembuatan perencanaan kerja, pemantauan atau peninjauan kinerja terhadap perusahaan pada karyawannya, meningkatkan kinerja dan mengembangkan kemampuan tim atau individu untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Manajemen kinerja mampu membantu menyelaraskan karyawan dan dengan berbagai sumber daya lain agar tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Nah, tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja bertujuan untuk meningkatkan pengembangan diri pribadi karyawan agar dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Selanjutnya dapat mengidentifikasi hambatan agar kinerja dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, membantu pegawai dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat, menciptakan suatu keputusan yang bersifat administratif, yaitu mengenai beberapa perencanaan strategis, perencanaan suksesi, promosi, kompensasi, serta pengupahan berdasarkan kinerja dari karyawan tersebut. Tingkatkan kinerja karyawan dengan adanya dorongan dari pemberdayaan karyawan, motivasi, dan penghargaan. Meningkatkan sistem komunikasi dua arah antara supervisor atau manajer perusahaan, serta memberi umpan balik yang teratur serta transparan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pembinaan berkelanjutan. Selain itu, terdapat beberapa tujuan dari performance management. Yang pertama, peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan motivasi dan komitmen kerja karyawan. Yang ketiga, pengembangan kemampuan pegawai, peningkatan kepuasan kerja, serta pencapaian potensi diri yang bermanfaat bagi individu dan perusahaan. Yang keempat, pengembangan interaksi yang terbuka dan konstruktif antara pekerja dan perusahaan. Selanjutnya, persiapan kerangka kerja untuk kesepakatan sasaran kerja. Yang ketujuh, perhatian khusus pada atribut dan kompensasi yang diperlukan. Yang ke-8, mempersiapkan kriteria untuk melaksanakan pengukuran kerja. Yang ke-9, menjadi dasar dalam memberikan imbalan. Yang ke-10, memperdayakan pegawai. Yang ke-11, mempertahankan pegawai yang berkualitas. Yang ke-12, mendukung inisiatif manajemen yang berkualitas secara komprehensif. Dan terakhir, mendemonstrasikan cara saling menghargai sesama karyawan. Proses manajemen kinerja. 1. Mendefinisikan hasil kerja kepada departemen perusahaan. Yang kedua, mengembangkan sasaran, perilaku, dan tindakan kinerja terhadap karyawan. Yang ketiga, memberikan dukungan secara penuh dan pembahasan. Yang keempat, mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Yang kelima, mengidentifikasi terhadap perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan oleh pegawai. Yang keenam, memberikan konsekuensi dari hasil kerja pegawai selama melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, manfaat manajemen kinerja.
Yang pertama, memperbaiki sistem kerja. Yang kedua, menciptakan apresiasi. Yang ketiga, menjadikan sebagai indikator kerja. Yang terakhir, mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, prinsip dasar dalam manajemen kinerja. Yang pertama, mempunyai rasa tanggung jawab. Yang kedua, saling menghargai kejujuran satu sama lain, mempunyai konsekuensi dan kerjasama yang baik, mendapatkan umpan balik yang baik, terdapat komunikasi dua arah, mempunyai rumusan tujuan yang jelas, mendapatkan umpan balik yang baik, serta menerapkan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Siklus dalam tahapan manajemen kinerja. Yang pertama adalah planning, yang kedua supporting, yang ketiga evaluasi atau review, yang keempat adalah rewarding. Saya jelaskan satu persatu. Tahapan manajemen kinerja, yaitu yang pertama planning. Sebelum manajemen mengadakan pertemuan dengan karyawan, manajemen akan berkumpul dan menentukan target utama dan langkah-langkah yang diperlukan dalam 1 tahun. Yang kedua, supporting. Sangat disarankan untuk sering melakukan pemantauan karyawan. Hal ini bisa dilakukan 1 bulan sekali atau per 3 bulan sekali untuk memantau Yang kedua, supporting. Sangat disarankan untuk sering melakukan pemantauan karyawan. Hal ini bisa dilakukan 1 bulan sekali atau per 3 bulan. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan, menawarkan bantuan, membantu menyelesaikan masalah yang muncul, dan menyesuaikan tujuan akhir jika diperlukan. Yang ketiga, review atau evaluasi atau yang biasa disebut monitoring. Di akhir tahun, manajemen dan karyawan akan melakukan pertemuan untuk mengevaluasi kinerja di tahun tersebut. Di sini juga akan dilihat apakah tujuan akhir yang telah ditentukan berhasil tercapai. Dan terakhir, rewarding. Bentuk dari penghargaan reward bisa bermacam-macam, antara lain kenaikan gaji, bonus, promosi jabatan, komponen dalam manajemen kinerja. Yang pertama, memiliki calon karyawan memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan wawancara, melakukan sesi wawancara kepada seluruh calon karyawan sebagai salah satu tahap seleksi agar bisa masuk ke tahap selanjutnya. Menanyakan calon karyawan terhadap kesediaannya dan kemampuannya untuk meraih tujuan serta memenuhi deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Melakukan seleksi kepada calon karyawan melalui berbagai proses yang sesuai dengan budaya perusahaan, menawarkan pekerjaan kepada calon karyawan yang telah terpilih, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kelebihan perusahaan seperti fasilitas, tunjangan, gaji, dan lain-lain. Menyambut karyawan baru yang telah dipilih, menunjuk mentor karyawan, melakukan tahap orientasi dan juga memperkenalkan budaya perusahaan kepada karyawan yang terpilih, memberi pelatihan untuk karyawan, membuat standar kinerja yang dapat diukur oleh karyawan yang terpilih. Rutin melakukan diskusi terkait pengembangan kinerja dengan karyawan, memberi pembinaan, memberi pelatihan untuk karyawan, menawarkan promosi, dan melakukan evaluasi serta mencari tahu penyebab apabila ada karyawan yang resign. Selanjutnya, cara memaksimalkan kinerja karyawan. Yang pertama, melakukan aktivasi OKR demi menyelaraskan standar pencapaian pribadi dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, mengembangkan sistem umpan balik pada karyawan secara mingguan agar proses monitoring bisa dilakukan secara efektif. Yang ketiga, manajer harus dijadikan sebagai pengajar atau pemberi latihan atau pengarahan. Yang terakhir, mengembangkan standar yang lebih efektif untuk digunakan sebagai indikator performa kerja. Perbedaan manajemen kinerja dan penilaian kinerja. 1. Penekanan. Penilaian kinerja lebih fokus pada evaluasi dan masukan untuk karyawan. Sedangkan manajemen kinerja lebih fokus dalam hal integrasi agar kinerja karyawan bisa sesuai dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Yang kedua, tujuan. Penilaian kerja dilakukan untuk menambah dan juga mengembangkan performa karyawan.
membantu mengembangkan bakat dan keahlian karyawan, serta fokus dalam memberikan budaya perusahaan pada karyawan. Tujuan penilaian kinerja dilakukan untuk menambah dan juga pengembangan performa karyawan, membantu mengembangkan bakat dan keahlian karyawan, serta fokus pada memberikan budaya perusahaan pada karyawan. Di sisi lain, manajemen kinerja dilakukan untuk menetapkan, mengevaluasi, dan juga memperbaiki performa karyawan agar bisa sesuai dengan tujuan perusahaan dan performa karyawan bisa meningkat. Selanjutnya, keterlibatan karyawan. Penilaian kinerja cenderung dilakukan oleh karyawan. Artinya, keterlibatan karyawan akan sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Sedangkan pada manajemen kinerja, karyawan bisa berkontribusi dalam memberikan umpan balik yang bisa dibicarakan bersama manajer. Selanjutnya, manfaat penilaian kinerja karyawan. Manfaat penilaian kinerja karyawan. Yang satu, dapat memberikan informasi atau data terkait hasil dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi tentang kualitas kerja yang diharapkan oleh perusahaan. Yang terakhir, bisa meningkatkan produktivitas karyawan, menghargai kontribusi karyawan untuk perusahaan, dan menciptakan komunikasi dua arah yang baik antara karyawan dan manajer. Baiklah, itu saja ringkasan materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.